apa? Sudah. Siap semangat ya belajar hari ini? Siap. Oke, sudah doa terjadi. Hari ini giliran siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan pimpin doa. Waalaikumsalam. Alia suaranya tidak terdengar, Alia. Nanti caranya ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Kaila masih sakit yuk. Iya Bu. Masih sakit. Lalu Henry juga masih sakit. Belum. Henry ada lagi nggak selain Kaila sama Henry? Ada. Anak-anak, sekarang kan musimnya udah berganti ya. Sekarang udah memasuki musim hujan. Kemarin aja dari panas tiba-tiba hujan besar ya. Sekarang kalian dapat menjaga kesehatan ya. Tidak dari jangan lupa kalau mau sekolah semuanya harus pada sarapan dulu ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kita akan belajar mengenai topik B ya. Kita lanjutkan ke topik B, yaitu melihat karena cahaya. Masih ingat ya dengan pembelajaran minggu lalu mengenai apa? Sifat-sifat cahaya. Ada yang masih ingat sifat-sifat cahaya? Masih. Coba ayo, apa sifat-sifat cahaya yang masih kalian ingat? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian mata beserta fungsinya, dan diharapkan juga kalian dapat menggambarkan mata kita di samping kita ya. Nah, sekarang kita mau bertanya, mengapa kita bisa melihat? Karena mempunyai mata, karena ada cahaya. Betul sekali ya. Kita dapat melihat karena ada memiliki mata, karena Allah menganugerahkan kita dua mata ya, kiri dan kanan untuk melihat. Namun dengan dua mata, apakah kita tetap bisa melihat kalau tidak ada cahaya? Tidak. Jadi kita dapat melihat karena kita memiliki mata ya, yang berfungsi dengan baik dan juga ada bantuan dari cahaya. Lalu, bagaimana mata kita bekerja? Bagaimana kita bisa melihat? Ada yang dapat menjelaskan ke Ibu? Mengapa cahaya bisa membantu kita melihat? Mengapa kita dapat melihat benda di hadapan kita? Kata Raisa. Baik, kalau begitu kita buktikan dengan melakukan percobaan. Apakah betul pendapat Raisa? Kita buktikan ya. Kita bisa melihat karena sifat cahaya katanya bisa dipanggulkan. Itulah kenapa mata kita bisa bekerja ya. Baik, semuanya sudah pada bawa cermin yang sudah.
siapa yang akan membacakan kita akan membacakan narasi di topik B ya. Nanti silakan bacakan dengan kencang nanti, bacakan dengan suara yang lantang. Ya, yang itu. Adam, Nia, Dara, dan Manu sedang bermain di halaman sekolah. Hari ditutup air dan dia harus mencari teman-temannya agar tidak bisa melihat. Sebenarnya bagaimana mata kita bisa melihat? Maka jika gelap kita tidak bisa melihat. Yuk kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Ya, mengapa mata agar ketika ditutup tidak bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat? Ya, kita akan cari tahu jawabannya dengan melakukan percobaan. Ya. Coba kalian sebelum melakukan percobaan, kalian kenali dulu, coba sebutkan dulu bagian-bagian mata. Coba. Yang nama alis, matanya, mata. Yang mana kata-kata? Oh iya, pintar ya. Baik, siap melakukan percobaan itu, coba ibu minta tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Lagi. Konsentrasi. Lagi. Siap. Tenang. Ada yang nggak fokus lagi. Yang pagi. Siap. Tenang. Masih ada. Ayo kita lagi konsentrasi. Pagi. Siap. Alam. Masih tetap ada. Ayo kita ulangi dulu sampai semuanya. Konsentrasi. Pagi. Siap. Pagi. Malam. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Berarti kita sekarang keluar dulu ya. Kita akan mengamati mata di cermin di tempat yang terang. Jadi kita akan melakukannya di luar ya. Bisa dipahami? Bisa. Per kelompok ya, seperti biasa. Kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan lakukan percobaan dengan mengamati anak. Sebelum melakukan percobaan di luar, ibu sudah menyiapkan LKPD ya, gambar kerja peserta didik, untuk ibu bagikan kepada setiap kelompok ya. Nanti bersama kelompoknya masing-masing melakukan percobaan, melakukan pengamatan mengenai ini ya, amati mata kalian. Baik, boleh secara bergantian ya. Kalau membawa cermin, tapi satu kelompok pasti semua pada bawakan dalam satu kelompok. Nanti bergantian coba amati mata kalian ketika di tempat terang bagaimana, ketika nanti bagaimana. Lalu tuliskan hasil pengamatannya kepada lembar kerja ya, lembar kerja yang pertama. Nah, seperti ini ya, lembar kerja yang pertama. Nanti untuk lalu kalian tuliskan bagian-bagian. Nanti ini lembar kerja yang kedua ya, mengenai bagian-bagian mata dan tulisannya. Ibu akan bagikan ya. Lalu kita lakukan di luar. Ini silakan kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Semuanya udah kebagian? Baik, sekarang kita lakukan percobaan di luar. Ingat ya, semuanya harus tertib ya. Kerja secara berkelompok, kerjasama. Ibu akan menilai nanti pada proses kalian mengamati mata di cermin. Ibu akan melakukan penilaian bagaimana kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Tidak, baik kalau gitu ayo kita sekarang keluar semuanya ya. Gimana, udah selesai semua? Setelah melakukan pengamatan, apa yang kalian temukan coba? Kita melihat mengamati mata di cermin, apa yang kalian temukan? Kuping.
iris, rambut putih, ada bulu mata, ada alis, urat-urat gitu ya. Terus sipatan mata, oke. Kelompok lain, apa yang kalian temukan? Kalian amati ketika mengamati mata di cermin. Ya. Ada yang menemukan hal lain di mata? Misalnya menemukan apa? Warna mata. Warna kalian berbeda-beda nggak? Ada yang berbeda-beda nggak dari warna mata? Ada yang coklat? Nah, menurut kalian yang beda warna itu apa namanya bagian mata? Iris, oke, gitu ya. Lalu, ketika mengamati pupil, Nurma, ketika mengamati pupil, apa yang kalian temukan ketika berada di tempat terang tadi kalian keluar mengamati pupil? Bagaimana kondisi pupil kalian? Pupil di tempat terang akan menjadi kecil. Ketika mengamati pupil dari tempat yang gelap, bagaimana kondisi pupil kalian? Juga jadi membesar, oke. Lalu ketika melihat benda jarak dengan dekat, jarak jauh dan dekat, bagaimana kondisi mata kalian? Lensa mungkin ya. Lensa akan menipis ketika melihat benda dari dekat. Lensa akan menebal, baik ya, bagus. Nah, setelah melakukan pengamatan, coba kalian lihat gambar kerja yang kedua. Di sana ada bagian-bagian mata. Kalian lengkapi gambar yang sudah diberikan ya. Lalu kalian lengkapi nih keterangannya. Nomor 1 apa namanya? Nomor 2 apa namanya? Nomor 3 apa namanya? Nih, ini nomor 4 bagian mata yang paling dalam, coba lihat. Kalian tuliskan gambar kerja ini ya. Kasih keterangan dan juga fungsinya. Kalian bisa melihat infografis yang terdapat pada halaman 12 untuk melengkapi lembar kerja yang kedua. Silakan lihat halaman 12 untuk melengkapi lembar kerja yang kedua. Sudah ketemu? Sudah. Silakan lengkapi ya. Oke, semuanya sudah memegang lembar kerjanya yang kedua? Halo. Nomor 1 itu bagian mata apa namanya? Pupil. Apa fungsi pupil? Ya, fungsinya apa? Berarti pupil berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Kalau bagian mata yang kedua itu apa namanya? Yang kedua apa namanya? Yang kedua itu namanya iris. Apa fungsi iris? Untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sekarang nomor 3 apa itu namanya?
Ya, air mata berfungsi sebagai pelindung ya mata kita agar terhindar dari kotoran. Kalian pernah mengalami tidak ketika kalian melipat misalnya kalian matanya keluar air, fungsi air mata secara tidak langsung akan mengeluarkan kotoran tersebut bersama dengan air mata yang keluar. Bisa dipahami ya? Yang poin B. Yang pertanyaan yang poin C apa? Nah, apakah kita boleh melihat cahaya terlalu terang? Kenapa? Nah, kalau Bang Yoga memberikan contoh aktivitas pekerjaan yang membutuhkan melindungi mata, memotong besi, ya besi. Nanti takutnya kecipratan ya, kecipratan. Apalagi hilang. Coba profesi apa yang membutuhkan pelindung mata? Ya saya memotong keramik berarti apa teh? Ya tukang bangunan ya. Ketika memotong keramik, apa tadi? Mengelas. Ya bagus sekali. Ada yang punya jawaban lain? Apa tidak? Coba profesi apa? Memotong kayu bisa yang pakai gergaji itu ya, karena dia ada pohon karena ada itu serbuk kayunya ya bisa kena mata jadi membutuhkan pelindung. Berarti kalian sudah memahami ya mengenai fungsi mata. Oke anak-anak, sekarang coba kalian simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mata, ada cahaya. Apakah kita belajar bagian-bagian mata? Apakah kita belajar mengenai fungsi mata? Sekarang kalian sudah tahu ya bagian-bagian mata yang nampak keluar dan bagian mata yang berada di dalam yang tidak nampak, sudah tahu ya mengenai fungsinya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang ditanyakan ya? Diam aja. Alia ada yang ditanyakan ya? Apakah sudah paham semua mengenai materi ini? Nah? Kalau begitu silakan kumpulkan nomor kerjanya. Ya. Kumpulkan di ibu. Silakan Ya.